Tentara Israel diduga akan terlibat perang besar dengan pasukan perlawanan dari Lebanon Hizbullah. Seorang pakar militer khawatir jika perang itu akan terjadi, membuat kedua belah pihak hancur total. Pakar militer Israel bernama Yossi Melman membandingkan konflik Israel dan Hizbullah dengan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dikutip dari tribunnews.com, kala itu perang nuklir berskala besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet diusahakan dicegah. Jika salah satu negara itu melancarkan serangan nuklir ke negara satunya, negara yang diserang akan membalasnya dengan serangan nuklir juga. Serangan-serangan nuklir itu apabila terjadi diperkirakan akan membuat kedua negara hancur. Melman mengatakan situasi di perbatasan Israel-Lebanon menjelang operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 adalah versi konvensional dari doktrin MAD. Dia menyebut baik Israel maupun Hizbullah memiliki senjata yang mampu menghancurkan kota-kota Israel termasuk infrastruktur militer dan sipil. Senjata itu juga akan membuat ratusan ribu nyawa melayang. Pada saat ini, meski sedang tidak dalam situasi perang besar-besaran, Hizbullah telah meluncurkan ribuan rudal, mengerahkan pesawat tanpa awak, dan tembakan artileri. Serangan itu diarahkan ke target yang berada di dekat perbatasan Israel-Lebanon dan pemukiman yang jauh dari perbatasan. Puluhan ribu warga Israel di perbatasan terpaksa mengungsi akibat serangan tersebut. Pasukan pendudukan Israel disebut akan melakukan serangan besar-besaran ke Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Menanggapi rencana Israel itu, Mesir telah mengambil langkah-langkah untuk memperketat keamanan. Tindakan-tindakan yang dilakukan Mesir ini dilakukan untuk memperketat keamanan di sepanjang perbatasan dengan Israel. Tujuannya untuk mencegah anggota militer yang ditempatkan di sana mencoba melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, rekrutan pasukan perbatasan Mesir telah menjalani periode pelatihan yang lebih menyeluruh sejak pecahnya perang Israel dengan Hamas di Gaza. Mereka dididik tentang sejarah perbatasan Israel-Mesir yang membentang sekitar 240 km di tahun 2016. Selain itu, mereka juga dijelaskan soal perjanjian keamanan antara kedua negara. Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi upaya serangan terhadap pasukan Israel, pasukan keamanan Mesir yang ditempatkan di perbatasan tidak diperbolehkan menggunakan ponsel pintar selama mereka bertugas. Diharapkan para tentara itu tak mengikuti berita tentang perang yang sedang berlangsung di Israel Gaza. Ditakutkan mereka akan terhasut oleh berita-berita yang beredar sehingga bisa merencanakan serangan. Kebijakan pemerintah Israel untuk mempersenjatai warga dan pemukim Yahudi di tepi barat dilaporkan menjadi bumerang terhadap keamanan mereka sendiri. Sebagian besar senjata yang diberikan kepada pemukim itu disebut dijual kepada aktivis Palestina. Diketahui pemerintah Israel memberikan izin penggunaan senjata bagi warga sipil dengan dalih untuk melindungi diri. Izin penggunaan senjata dan bahkan pemberian senjata-senjata itu sendiri digencarkan sejak peristiwa Banjir Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Ketegangan di tepi barat juga semakin meningkat. Aksi represif oleh aparat keamanan, tentara, bahkan warga sipil pemukim Israel terhadap warga Palestina semakin sering terjadi. Namun kebijakan untuk mempersenjatai pemukim Israel justru disalahgunakan oleh para warga Israel itu sendiri. Para warga Israel itu menjualnya ke aktivis-aktivis perlawanan Palestina. Menurut surat kabar Israel, motif penjualan senjata itu untuk keuntungan finansial. Belakangan, pasukan pendudukan Israel mengintensifkan upaya untuk mengendalikan kepemilikan senjata di wilayah Palestina. Menurut sumber IDF, total ada 1.044 senjata dari berbagai jenis telah disita sejak awal 7 Oktober, termasuk 822 senjata di wilayah Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.